karena kan setelah pandemi 2 tahun pasti banyak orang yang puasa dalam tanda kutip ya Mbak Betul, ya. puasa semuanya. Betul, dan kalau misalnya melihat sekarang kondisi semakin baik, terus terkendali ya. Ini kalau misalnya kita bicara tentang COVID ya. Betul. Akhirnya masyarakat juga nggak takut untuk keluar ya kan, udah banyak bukber juga. Dan alhamdulillah kesehatan juga teratasi lah ya, terkontrol, prokes juga. Betul. Masyarakat juga mulai sadar tentang prokes dan vaksinasi juga mulai oke nih. Nah, masyarakat sudah semakin aware dan sadar akan kesehatan. Jadi ketika sudah diinstruksikan untuk melakukan vaksinasi, gercep banget gitu. Iya, jadi kan akhirnya perekonomian juga membaik. Salah satu industri perekonomian yang kita lihat kan makanan ya, kalau kuliner pas puasa ini ya, dan di jalan banyak dan rata-rata semuanya habis loh sebelum alhamdulillah maghrib tuh ya. Iya, alhamdulillah. Bener-bener alhamdulillah, dan berkahnya Ramadan masya Allah. Iya, betul. Dan pagi hari ini karena kita sudah sampai di ini hari keberapa puasa sih? 23 ya. Sudah 23 hari kurang lebih lamanya kita berpuasa, menahan diri, menahan lapar dan haus di siang hari, dan mengatur pola makan. Betul. Ya, mengatur pola hidup seperti yang sudah diinstruksikan sama beberapa narasumber kesehatan kita selama program ini berlangsung. Tentu saja yang berpuasa mengalami perubahan yang signifikan pada berat badan. Benar. Gimana kira-kira sudah turun berapa kilo? Saya untuk hari ini dan kemarin masih belum naik timbangan. Kurang 5 ons mungkin. Ketawa. Dari kemarin kurang 5 ons ya. 5 kilonya nggak dipikirin. Nggak apa-apa, yang penting suami tetap cinta ya. Itu yang paling penting ya Bu. Amin ya Allah. Dan THR tetap turun. Betul banget. Nah, dokter, kita ngobrolin tentang penurunan berat badan ya selama bulan puasa. Nah, bulan puasa itu beneran nggak sih dokter bisa bikin berat badan kita tuh jadi turun? Iya ya, jelas ya. Soalnya kan logikanya nih, kenapa sih kita itu kok bisa berat badan kita naik atau berat badan kita turun? Kita harus berpikir input dan output. Ya kan, input tuh yang masuk, output itu yang keluar. Kalau inputnya berkurang, seperti saat puasa ya, otomatis kita tetap aktivitas seperti biasa. Jadi ya itu akan mengurangi berat badan. Asalkan ketika input itu memang kita kurangi, outputnya apalagi kita ekstra, misalnya kita ekstra olahraga, aktivitas kita juga bertambah, mungkin kan, otomatis ya itu akan berkurang gitu loh Mbak. Beda lagi kalau misalnya input kita berkurang nih. Ya, maksudnya asupan berkurang. Tapi kita goler-goler aja gitu loh. Nggak ada energi. Asupan berkurang, tapi kita malas-malasan. Betul. Jadi kan outputnya juga cincai gitu kan. Jadi nggak ada yang signifikan. Akhirnya ya berat badan stagnan di situ-situ aja. Apalagi kalau misal kan kita sering dapat parcel, dapat kiriman makanan ya, kalau misal pas puasa gini. Akhirnya ketika input misalnya di siang hari ini yang harusnya kita aktivitas, biasanya kan kita makan ya, waktu siang hari ya, daylight itu kita harusnya makan, beraktivitas. Jadi kan itu otomatis komparasinya kan bagus. Nah, kita nggak makan nih, tapi ketika kita malam hari menjelang saat tidur, pas buka itu kita kagetin inputnya, itu yang bikin akhirnya berat badan malah bukannya berkurang tapi bertambah. Naik cukup signifikan begitu. Iya, kan udah mau tidur, paling kan kita jam 10 ya kan, nanti baru bangun lagi kalau mau mulai jam 1 ya. Oh iya, pantesan kenapa mungkin beberapa di antara kita justru pada saat bulan puasa, termasuk saya ya dokter ya, pada saat bulan puasa pengennya nurunin berat badan, tapi ternyata justru semua baju-baju tidak ada yang muat pada saat lebaran. Ternyata resepnya itu tadi, metodenya itu tadi ya. Betul. Kita harus memperhitungkan input dan outputnya yang masuk dalam tubuh kita. Lalu emangnya kalau berat badan turun itu ada manfaatnya buat kita? Fungsinya apa aja sih dokter? Nah, kira-kira apa? Kalau misalnya berat badan turun menurut Mbak? Meningkatkan rasa percaya diri yang jelas. Nah, itu dia. Berarti itu secara mental ya, secara psikologis ya. Nah, itu dia. Yang paling pertama adalah psikologis nih. Lebih nyaman, ya kan? Apalagi
ini kalau kita ngomong tentang berat badan berlebih akhirnya turun ya, bukan Iya. orangnya normal terus turun tambah turun, itu kan akhirnya orang juga bete kan, Oh, iya. nggak nyaman juga. Oh gitu ya? Iya. Saya sih nggak pernah merasakan itu soalnya. Seumur hidup nggak pernah ya. Sama, saya juga nggak pernah, alhamdulillah. banget. Jadi kalau misalnya berat badan kita turun ya, secara psikologis juga kita secara mental seneng nih, gitu kan, bahagia. Karena apa? Yang pertama, memang kalau berat badan kita itu berlebih, otomatis itu hormon stres itu akan lebih banyak. Jadi kortisol itu akan lebih tinggi dibanding kalau berat badan kita ini normal, ya. Nah, terus yang kedua, mood akan lebih baik ya, ya kan, mau apa-apa. Terus tadi kayak katanya Mbak Dina, lebih pede dong, pakai baju apa, pede, ketemu sama Tampil temen di juga depan suami lebih pede. pede. Dan yang paling penting adalah secara organik. Jadi organ-organ kita tuh lebih sehat. Yang pertama paling simpel adalah otot dan sendi. Oke. Ketika lemak kita berkurang, otomatis kan rongga di antara tubuh kita itu lebih luas ya, tidak ada peradangan. Jadi kalau misal berat badan kita itu berlebih, artinya ada metabolisme kita yang salah di situ. Oke. Nah, sistemnya responnya adalah lebih memicu untuk terjadinya peradangan dalam tubuh. Oke. Salah satunya adalah peradangan sendi yang paling sering. Kenapa kok mohon maaf ya, orang berat badan berlebih itu lebih sering pegel linu Dan dibanding capek-capek. orang yang berat badannya normal gitu. Oh gitu ya. Jadi peradangan sendi, otot-otot. Selain itu juga nih pada pasien-pasien tertentu ya, misal nih berat badan turun itu bisa mengurangi tekanan darah tinggi loh. Oh gitu ya. Jadi yang kayak tadi saya bilang, karena selain masa lemak tadi kan berkurang ya, lemak berkurang, terus akhirnya sirkulasi darah lebih baik, seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Nah, akhirnya juga adalah tekanan darah juga menurun. Jadi yang punya hipertensi itu ada beberapa pasien memang kami sarankan untuk mengurangi berat badan, apalagi kalau BMI-nya sudah melebihi kayak overweight gitu ya. Itu sudah menurunkan. Dengan kadang-kadang ada beberapa pasien dengan menurunkan berat badan itu secara otomatis dia akan mengurangi resiko untuk hipertensi atau darah tinggi. Jadi udah nggak perlu minum obat lagi. Cukup dengan menurunkan berat badan aja otomatis sudah berkurang tekanan darahnya. Betul. Apalagi pasien-pasien yang masih muda ya, 20 tahun dengan obesitas gitu, biasanya tekanan darahnya cenderung tinggi. Dengan diet beliau bisa kembali ke tekanan darah yang normal. Terus gimana caranya kita menghitung berat badan ideal? Karena ada beberapa rumus kan, ada beberapa rumus yang berbeda-beda sehingga kita kadang-kadang tapi tetap satu jua ya sis ya. Kadang suka bingung, ini aku harus pakai rumus yang mana untuk rumus matematika ya. Sebenarnya kalau BMI, kenapa sih tuh ketawa? Jadi kalau misalnya kita mau ngitung BMI itu paling gampang adalah berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Oke. Jadi kilogram dibagi sentimeter. Betul, meter persegi. Oh, iya. Jadi 1 koma. Oh begitu ya. Terus nih ya, bentar kita. Nah nih. Jadi kalau misalnya kita mau gampangannya itu berat badan kita berapa? Misalnya 50 kilo. Terus habis itu dibagi tinggi badannya berapa? Misalnya 1.500 cm ya. Nah otomatis itu kan 1,5 ya, 1,5 meter. Ya udah dihitung kira-kira berapa. Nah BMI yang normal itu sekitar 18,5 sampai 25 lah kasarannya ya, tapi ada beberapa sih 8,5 sampai 24,9 tuh dibilang yang sehat, tapi kan susah tuh nginget-ngingetnya, tapi paling gampang lah 18,5 sampai 25 itu yang masih normal. Gitu. Jadi kalau misalnya udah di bawah 18,5 itu kekurusan atau kurang berat badannya, sedangkan kalau di atas 25 BMI-nya itu sudah kita sebut dengan overweight gitu. Aku ngitung-ngitung nih. Oke, berapa sih tuh Cin? Harusnya 51 kg. Hah? Sakit aku. Tapi ada dari berat badan, dari hasil yang diperoleh oleh rumus pakai BMI itu ada ada angka toleransi nggak?
Angka toleransi itu tadi. Angka toleransi itu sebenarnya 18,5 sampai 25 itu, dan itu range-nya gede ya. Cuma ada beberapa orang itu memang kan namanya medik itu kan art ya, seni. Jadi kita selalu melihat individual, nggak bisa cuma ngeliat rumus aja terus udah dipatokin Oh gitu. Jadi kita harus melihat, oh dengan BMI sekian dia udah sehat. Ya udah, sebenarnya tujuannya adalah membuat orang-orang itu sehat kan, badan kita sehat gitu. Oke, berarti wah sehat lah aku ini. Individual iya, sehat jasmani, rohani ya. Selama masih bisa ketawa, sehat lah. Betul. Ketawa sendiri. Tapi gimana sih dokter? Kan aku ini kan termasuk golongan manusia yang omnivora ya, pemakan segala. Jadi gimana nih supaya makanan yang saya makan ini tidak memicu peningkatan berat badan. Nah, kembali lagi kita harus bisa mengukur input dan output. Gitu. Gimana sih inputnya ini? Jadi ya input sama output harus seimbang. Misal nih kalau kita input kita banyak ya. Oke, harusnya kita outputnya juga banyak. Aktivitas kita harus tinggi, olahraganya juga dikencengin, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata output kita itu dikit, hari ini goler-goler, ya inputnya jangan banyak-banyak. Gampangannya sih gitu. Oke, jadi kalau tidak banyak kegiatan Anda hari ini, tolong makannya jangan banyak-banyak begitu ya. Betul. Tapi ketika pengen makan banyak, otomatis aktivitas fisik yang dilakukan harus lebih banyak. Harus lebih banyak gitu. Gampangannya sih gitu. Kalau misalnya kita memang pekerjaannya nih ya di depan komputer, duduk. Betul. Nah, sampingnya cemilannya jangan kacang goreng, gorengan, susu, yogurt, keju. Jangan gitu. Mungkin kalau misalnya mau nyemil, oke lah, let's say buah bisa, atau air putih yang banyak juga. Sabrang godok. Boleh, pisang rebus. Betul, sabrang ya. Sabrang itu berarti ubi. Iya. Banyuwangi ini luar biasa soalnya memang. Kalau singkong tuh apa bahasa Banyuwangi? Sawi. Iya. Soalnya beda kalau sawi Anda memang memikirkan hijau kan? Benar. Jadi dulu waktu di pasar ditawarin sawi itu bingung. Kok sawi singkong sih? Nah, ini unik memang ya Indonesia ini. Punya beragam suku kata ya. Benar. Jadi begitu ya, harus benar-benar pintar-pintar memikirkan input sama output tadi. Oke, terus cara menghitung kebutuhan kalori kita gimana dokter? Nah, itu juga sebenarnya kembali ke ini ya. Tadi kita harus mengetahui kita di state yang mana. Kita yang memang aktivitasnya tinggi, sedang atau low. Jadi yang rendah ya. Nah, caranya gimana? Standar adalah 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misal nih kalau kita pilih yang batas bawah 20 kilokalori, berarti kita 50 kilo, berarti kan 1000 kilokalori sehari. Nah, tapi itu ada plus minus. Seandainya kita memang aktivitasnya tinggi, itu bisa ditambah setiap peningkatan itu bisa dinaikkan 10% dari jumlah kilokalorinya. Gitu. Jadi tergantung, sama seperti kita kalau menghitung kebutuhan cairan, itu sama, kurang lebih seperti itu juga. Nah, tapi kalau misal kembali lagi Mbak, kalau misalnya kita pilih cut off yang atas 30 kilokalori per hari nih ya. Terus berat badan kita 50 kilo, berarti kan kita butuhnya 1.500 tuh ya. Nah, nanti tuh 1.500 dibagi, kita makan sehari berapa kali? Misal kita 1.500, makannya 3 kali. Jadi dibagi 3. Nah, berarti kan 500. Setiap kali makan ya. Tapi ingat, itu kalau misalnya 500 jangan dijadikan cuma makanan utama, cemilannya juga harus dihitung karena itu sudah termasuk. Jadi 1.500. Dikit banget ya. Nah, sebenarnya ya itu dia ya. Kalau dipikir kan kok dikit banget ya. Sebenarnya sementara satu piring nasi udah berapa? Udah 300-an. Nah, jadi, kan?
Iya, jadi memang karbohidrat, apalagi kalau nasi putih itu kurang lebih satu cepluk aja dia udah bisa 300 kilokalori sendiri. Makanya kalau misalnya kita benar-benar mau mengurangi berat badan dengan cara menghitung kalori, salah satunya ya nasi putihnya dihilangin. Dihilangkan. Tapi gini, ada kadang-kadang ada beberapa persepsi diet tuh macam-macam ya, ada kayak keto diet, pernah dengar? Ketoan jadi keto ini. Nah itu kan memang nggak mau karbo, ya kan, jadi daging-dagingan, sayur. Sebenarnya kita memang sih bosan banget ya sih itu bahaya kalau dari jurnal-jurnal memang lebih bahaya ya, karena akhirnya medis memandangnya itu bahaya ya. Jadi membahayakan karena sebenarnya kita tetap butuh karbohidrat, karbohidrat, tapi pilihlah karbohidrat yang kompleks, yang susah dicerna gitu. Jadi dia awet di perut kayak gitu loh intinya. Nah kalau misalnya nasi contohnya apa aja dokter, karbo yang susah dicerna itu misalnya bisa disebutkan dua ya, beras merah, gitu kan, jagung, terus gampangannya lagi kentang gitu ya. Kentang itu atau ya, jangan campur ya, atau nanti beras merah campur kentang. Kentangnya kentang goreng pakai saus sambal sama mayones. Sama ada keju mozzarellanya. Enak banget. Cica lah. Kenyang langsung ya. Iya, jadi kalau misalnya kita mau diet, memang sekali makan utama itu maksimal, kalau saya sih ngitungnya suka 300 ya, 300-350 tergantung apa yang dimakan. Nah cuma Indonesia ini penyakitnya adalah, mohon maaf ya, ini penyakit kita semua termasuk saya, karbonya tinggi. Jadi kayak mie itu kan tinggi tuh, ada tepung, ada telur, ya kan. Jadi satu kali makan mie itu bisa 600-700 sendiri. Kayak gitu. Saya kemarin buka puasa pakai mie loh. Mie tambah nasi goreng, mie tambah telur. Mie tambah telur dan nasi. Makanan zaman dulu banget ya, yang semuanya karbo ya. Iya, itu yang sering kali di ini ya, kita tuh salah misperception, jadi salah persepsi. Kalau kami dikira itu beberapa pasien memikirkan bahwa kalau mengurangi nasi sama sekali itu juga baik. Itu enggak juga gitu. Kita tetap butuh karbohidrat, tapi pilihlah karbohidrat yang baik. Oke. Jadi pemilihan karbohidrat yang tepat itu juga bisa mengurangi kalori dan bisa mengenyangkan. Dan jangan salah loh Mbak, Din, sebenarnya kita karbohidrat itu bisa kita temukan di sayur-sayuran loh, kayak brokoli itu jadi sayur-sayuran hijau itu juga mengandung karbohidrat. Jadi kalau misalnya WHO menyarankan kita makan itu satu piring, sayurnya setengah piring sendiri, itu sebenarnya sudah mengandung karbohidrat gitu. Oke. Jadi karbohidrat itu tidak hanya terdapat pada nasi, tidak hanya terdapat pada kentang seperti yang sudah disebutkan tadi dan teman-temannya, tapi di dalam sayuran juga ada karbo. Jadi kalau kita mau berprogram menurunkan berat badan mumpung puasa ini kan. Jadi harus benar-benar bisa memilih dan memilah betul-betul apa yang kita konsumsi selama berbuka, pada saat berbuka dan sahur begitu. Betul sekali. Jadi ya sudah, nanti saya mau ke pasar dulu untuk mencari bahan-bahan makanan untuk mempersiapkan buka puasa dulu ya. Kita ke pasar dulu ya dokter ya. Sekarang ya. Ya sekarang sambil kita mendengarkan beberapa jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini.